Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa kembali bersama Nining Arini Suganda dari Program Kesehatan Masyarakat Stikim. Kali ini kita akan membahas tentang metode pengadaan obat. Sebelum kita mulai, tidak salah dong untuk klik subscribe, like, dan share-nya. Dalam pengadaan obat, terutama di unit-unit pelayanan kesehatan, semisal puskesmas, rumah sakit, ataupun apotik, nah ini diperlukan suatu metode. Nah, metode ini merupakan suatu perencanaan kebutuhan obat yang mutlak dilakukan, yaitu proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Nah, tujuannya untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan obat itu disusun berdasarkan formularium nasional dan juga formularium rumah sakit yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dari penyusunan pengadaan obat berdasarkan metode, tujuannya untuk mencegah terjadinya stagnan ataupun stock out. Di mana stagnan ini adalah kelebihan bahan-bahan atau obat-obatan yang ada di gudang sehingga terjadi penumpukan. Sedangkan stock out ini adalah terjadinya kekosongan barang atau kekosongan obat pada sejumlah unit pelayanan kesehatan. Mengapa perlu dilakukan perencanaan? Nah, ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, berdasarkan anggaran. Jadi yang pengadaan itu disesuaikan berdasarkan anggaran yang ada. Kemudian juga harus melihat stok yang ada. Selanjutnya dilihat data periode sebelumnya dan juga melihat adanya rencana pengembangan pada periode berikutnya. Juga melihat ada tidaknya stok pengaman. Terdapat beberapa metode dalam pengadaan obat secara teoritis ya, dan yang tertuang dalam peraturan Kemenkes Republik Indonesia tahun 2016 ini dikenal 3 metode. Pertama ada metode konsumsi, kemudian metode epidemiologi, dan metode kombinasi. Ketiga metode tersebut akan kita uraikan pada slide berikutnya. Cekidot. Yang pertama adalah metode konsumsi, di mana pada perhitungan metode ini dilakukan berdasarkan atas analisis data konsumsi obat tahun sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan pengumpulan dan pengolahan data, analisis data untuk informasi dan evaluasi, perhitungan perkiraan kebutuhan obat, dan penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana. Pada pelaksanaannya, metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, pertama, data konsumsi akurat. Nah, ini adalah metode yang paling mudah dilakukan di unit-unit pelayanan kesehatan. Kemudian tidak membutuhkan data epidemiologi maupun standar pengobatan, jadi tidak terlalu harus merinci per kasus pengobatan. Selanjutnya, jika data konsumsi dicatat dengan baik, maka pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan, sehingga data ini bisa digunakan untuk kebutuhan selanjutnya. Sedangkan kekurangannya antara lain data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk didapat. Selanjutnya, tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi, dan tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat yang berlebih, atau adanya kehilangan.
Apa saja sih yang kita butuhkan dalam menghitung jumlah pengadaan obat dengan metode konsumsi ini? Pertama, kita membutuhkan daftar obat. Kemudian, cek stok awal yang ada di gudang berapa. Selanjutnya, penerimaan, pengeluaran, sisa stok yang ada. Kemudian dicek obat yang hilang atau rusak, termasuk yang kadaluarsa. Terjadi kekosongan obat atau tidak, kemudian pemakaian rata-rata obat per tahun, waktu tunggu. Waktu tunggu ini merupakan waktu yang dibutuhkan ketika kita memesan obat sampai barang tersebut datang. Selanjutnya stok pengaman atau dikenal dengan buffer stock. Nah, ini merupakan stok yang dikeluarkan pada saat darurat. Selanjutnya, perkembangan pola kunjungan. Metode konsumsi dirumuskan sebagai berikut, yaitu CT sama dengan CA kali T ditambah SS dikurangi sisa stok, di mana CT ini adalah rencana pengadaan kebutuhan per periode waktu, kemudian CA merupakan pemakaian rata-rata dalam satuan bulan. Selanjutnya, T ini adalah lama kebutuhan dalam satuan bulan per tahun, dan SS merupakan safety stock atau dikenal buffer stock. Untuk lebih memahami bagaimana proses perhitungan pada metode konsumsi, kita pelajari studi kasus berikut. Salah satu rumah sakit di Kalimantan Tengah, yaitu Rumah Sakit Mirjani, biasa membeli RL atau infus ringer laktat sebanyak 2.000 infus dengan pembelian setiap 2 bulan sekali. Karena pabrik obat tidak ada di Pulau Kalimantan, sehingga infus dibeli dari Surabaya dengan lead time atau waktu tunggu sekitar 3 minggu atau 21 hari. Sedangkan sisa stok di Rumah Sakit Mirjani hanya ada 1.000 infus. Harga infus per satuannya adalah 12.000. Nah, maka hitunglah berapa infus RL yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli sediaan infus tersebut. Kita analisis dari contoh kasus tersebut, di mana nilai CA-nya adalah 2.000, kemudian T-nya 2 bulan. Nah, yang 21 hari ini merupakan lead time atau waktu tunggu. Dan sisa stok yang ada di gudang tercatat 1.000. Data yang sudah kita ketahui tadi, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada ya. Pertama, kita menghitung safety stock-nya dulu atau buffer stock, di mana nilai safety stock ini diperoleh dari lead time per jumlah hari dalam 1 bulan dikalikan dengan CA. Diketahui tadi lead time-nya 21 hari. Nah, jumlah hari per bulan dihitung 30 dikalikan 2.000 sehingga kita peroleh 1.400 buah. Selanjutnya kita menghitung berapa infus yang harus dibeli melalui rumus metode konsumsi ya, yaitu CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Kita ketahui tadi CA adalah 2.000 botol per bulan. Nah, dikalikan 2 bulan T-nya, kemudian ditambah 1.400 dikurangi 1.000 sisa stok. Diperoleh nilai 4.400 botol. Nah, untuk menghitung berapa anggaran yang harus dikeluarkan, tadi kita sudah peroleh bahwa kebutuhan pembelian infusnya 4.400 botol, lalu dikalikan dengan harga per unitnya 12.000.
sehingga diperoleh hasil perhitungan adalah Rp52.800.000. Ini merupakan anggaran yang harus disiapkan untuk pembelian 4.400 botol. Nah, sekarang bagaimana jika terjadi stock out di gudang? Mari kita pelajari studi kasus berikut. Kebutuhan obat adrenalin di Rumah Sakit Murjani setiap bulannya sebanyak 100 ampul. Setiap 3 bulan, pembelian dengan lead time, waktu tunggu 1 bulan. Tetapi terjadi stock out di PBF Surabaya selama 2 bulan. Sedangkan sisa stok di rumah sakit hanya ada 50 ampul. Harga adrenalin adalah 5.000 per ampul. Sehingga hitunglah berapa adrenalin yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat tersebut. Berdasarkan studi kasus tersebut, kita analisis bahwa nilai CA sebesar 100 ampul dan nilai T sebesar 3 bulan. Karena terjadi stock out, maka nilai T akan bertambah, di mana nilai lead time ditambahkan dengan lama stock out-nya, yaitu 1 ditambah 2 menjadi 3 bulan. Sedangkan safety stock-nya atau SS kita hitung dengan rumus yang sama dengan pada perhitungan menggunakan metode konsumsi, yaitu lead time per jumlah hari dalam 1 bulan dikalikan nilai CA. Nah, dari hitungan studi kasus diperoleh 90 hari per 30 hari kali 100, sehingga diperoleh nilai 300 obat. Selanjutnya kita menghitung berapa banyak obat yang harus dibeli. Dengan menggunakan rumus CT sama dengan CA kali T ditambah SS dikurangi sisa stoknya. Dari data yang sudah kita analisis tadi, kita substitusikan nilainya, yaitu 100 obat dikalikan 3 bulan, ditambah 300 obat dikurangi 50 obat, sehingga diperoleh nilai CT-nya 550 obat. Sehingga anggaran yang harus dikeluarkan adalah 550 obat yang tadi kita hitung dikalikan dengan harga per unitnya Rp5.000. Diperoleh total anggaran yang harus dikeluarkan sebesar Rp2.750.000. Metode selanjutnya yang digunakan dalam perencanaan pengadaan obat yaitu metode epidemiologi, di mana metode ini berdasarkan jumlah kebutuhan perbekalan farmasi yang digunakan untuk beban kesakitan yang harus dilayani. Oleh karena ini, metode tersebut membutuhkan data penyakit, kenaikan kunjungan, dan waktu tunggu. Pada metode epidemiologi juga terdapat kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya antara lain perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, kemudian program-program yang baru dapat digunakan, usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Adapun kekurangannya adalah, pertama, memerlukan waktu yang banyak dan tenaga yang terampil karena begitu banyak data yang harus diidentifikasi. Selanjutnya, data penyakit sulit diperoleh secara pasti dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak termasuk dalam daftar, mungkin karena akibat tidak melapor. Dan terakhir, memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang intensif. Lalu, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam menentukan metode epidemiologi? Pertama, kita harus melakukan pengumpulan dan pengolahan data.
di mana dalam mengumpulkan dan mengolah data ini secara realistik untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu menyediakan pedoman terstandar, di mana kita menyusun standar atau pedoman untuk menghitung jumlah kebutuhan dan berperan dalam memperbaiki pola. Langkah selanjutnya adalah menghitung perkiraan kebutuhan, di mana kita menghitung jumlah kebutuhan berdasarkan waktu tunggu, stok pengaman, dan juga disesuaikan dengan anggaran. Langkah terakhir adalah penyusunan alokasi dana, di mana kita harus menyesuaikan dengan alokasi agar tepat guna dan tepat sasaran. Adapun rumus yang digunakan pada saat penentuan metode epidemiologi ini adalah CT sama dengan CE dikali T, kemudian ditambahkan dengan SS, dikurangi sisa stok, di mana CT adalah perencanaan pengadaan kebutuhan per periode waktu, kemudian CE adalah perhitungan standar pengobatan, dan T-nya adalah lama kebutuhan dalam bulan per tahun, dan SS adalah safety stock atau buffer stock. Untuk lebih jelasnya kita pelajari studi kasus berikut. Kalimantan Tengah mempunyai banyak wilayah hutan lebat, sehingga pasien gigitan ular di wilayah tersebut cukup tinggi. Di antaranya Rumah Sakit Menjani dalam setiap bulan menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang per bulan. Standar untuk pengobatan ular yaitu diketahui bahwa pertama, antibisa ular diberikan 2 botol untuk 1 hari, terapi selama 3 hari. Selanjutnya, asam traksenamat diberikan 3 kali injeksi dengan dosis 500 mg selama 3 hari. Selanjutnya ada ketorolac injeksi 3% diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari. Dan terakhir yaitu cefotaxim injeksi diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Setelah dicek, ternyata obat-obat untuk terapi tersebut hanya tersisa 1 di rumah sakit, sedangkan pembelian setiap bulan sekali dengan lead time atau waktu tunggu yaitu 1 minggu atau 7 hari. Diketahui harga untuk 1 kali pembelian standar pengobatan sebesar Rp600.000. Maka hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli persediaan tersebut. Berdasarkan studi kasus tersebut, kita identifikasi obat yang digunakan antara lain antibisa ular 2 botol kali 3 hari, sehingga total 6 botol dikali 5 pasien, sehingga total keseluruhan 30 botol. Untuk obat traksenamat diperlukan 3 ampul selama 3 hari, sehingga kebutuhan 9 ampul dikali 5 pasien berarti total 45 ampul. Obat ketorolac injeksi 3% dibutuhkan 2 ampul selama 3 hari, sehingga kebutuhan 6 ampul dikali 5 pasien, sehingga total 30 ampul kebutuhannya. Untuk obat cefotaxim injeksi dibutuhkan 2 ampul selama 3 hari, sehingga total 6 ampul dikali 5 pasien, sehingga kebutuhannya 30 ampul. Berdasarkan data pengobatan obat yang sudah diidentifikasi, diperoleh standar rata-rata pengobatan atau nilai CE sebesar 30. Selanjutnya kita masukkan nilai CE ke dalam rumus untuk mencari safety stocknya, yaitu berdasarkan SS sama dengan lead time per jumlah hari per bulannya dikalikan nilai CE.
Selanjutnya kita masukkan nilainya, 7/30 dikalikan 30 diperoleh nilai safety stocknya 7. Setelah lengkap kita peroleh data nilai CE dan SS, kita substitusikan ke dalam rumus epidemiologi, yaitu CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok, di mana CE tadi kita peroleh 30 dikalikan T-nya 1 bulan, kemudian ditambah safety stoknya 7 dikurangi sisa stoknya 1, diperoleh nilai 36. Nilai 36 tersebut artinya banyaknya pengobatan yang harus disediakan selama 1 bulan. Nah, selanjutnya untuk menghitung berapa anggaran yang harus dikeluarkan, 36 ini kita kalikan harga per unitnya 600.000, sehingga diperoleh total anggaran yang harus disiapkan adalah Rp21.600.000. Yang ketiga, kita menggunakan metode kombinasi, di mana metode ini merupakan kombinasi dari metode konsumsi dan metode epidemiologi. Karena ini merupakan gabungan dari kedua metode, sehingga data yang diperlukan otomatis lebih lengkap dan lebih detail, sehingga membutuhkan data konsumsi dan data epidemiologi yang jelas. Metode kombinasi dirumuskan sebagai berikut. C kombinasi sama dengan CA ditambah CE dikalikan dengan T ditambah SS dikurangi sisa stok, di mana CA adalah kebutuhan rata-rata dalam satuan bulan, kemudian CE adalah perhitungan standar pengobatan, T-nya lama kebutuhan dalam satuan bulan per tahun, dan SS adalah safety stock. Untuk memahaminya, kita pelajari dari contoh perhitungan berikut. Di Rumah Sakit Murjani, setiap tahun pasti ada pasien menderita DBD atau demam berdarah. Diprediksi ada sebanyak 100 pasien per bulan. Penanganan pasien DBD tersebut dengan diberikan infus RL 500 cc dengan kecepatan 20 tetes per menit selama 5 hari. Konsumsi RL setiap bulan adalah 5.000 infus dengan lead time atau waktu tunggu sekitar setengah bulan. Sehingga hitunglah berapa RL yang harus disediakan rumah sakit agar tidak kekosongan. Sedangkan sisa stok yang ada sebanyak 5.000 botol. Untuk menghitung berapa banyak infus RL yang dibutuhkan, kita perlu mengonversi kecepatan alir dari infus dari tetes per menit ke botol per hari. Jadi kalau kita konversi kecepatan 20 tetes per menit, kalau dihitung dalam hitungan berapa botol per hari, itu sama saja dengan 1.440 ml per hari, kemudian dikonversikan ke dalam botol menjadi 2,88 botol, atau dibulatkan menjadi 3 botol per hari. Nah, kemudian konsumsi RL setiap bulannya atau nilai CA diketahui adalah 5.000 infus. Sedangkan nilai CE atau RL yang dibutuhkan sama dengan 3 botol per hari kali 5 hari kali 100%. Nah, ini diperoleh nilai 1.500 botol RL. Nah, dari sini kita masuk ke rumus safety stocknya, di mana untuk metode kombinasi ini safety stocknya dihitung dari lead time per jumlah hari per bulan dikalikan CA ditambah nilai CE.
Kita substitusi nilainya 15 hari per 30 hari dikali 5.000 ditambah 1.500. Sehingga diperoleh nilai 3.250 botol. Selanjutnya kita hitung berapa keperluan keseluruhan dengan metode kombinasi. Masuk ke rumus CA plus CE dikali T tambah SS dikurangi sisa stok. Nilainya kita masukkan semua, yaitu 5.000 ditambah 1.500 dikali 1 bulan ditambah 3.250 dikurangi 5.000. Nilai akhir kita peroleh sebesar 4.750 botol RR. Nilai inilah yang digunakan untuk keperluan pengadaan berapa banyak botol infus yang akan dipesan. Oke, itulah uraian mengenai 3 metode yang digunakan dalam merencanakan pengadaan obat di instalasi pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.